kita itu memang negeri paling heterogen di dunia. Karena kalau Pak Nur Wahid judulnya sangat serius tadi, contohnya sangat serius, jumlah suku bangsa kita ada 560 sekian, jumlah pulau kita ada ribuan, jumlah bahasa ada ribuan. Saya ngasih contoh yang simple saja. Jumlah dalam penyebutan martabak manis di Indonesia itu ada 7, Pak. Ibu, ada risetnya itu. Jadi orang Indonesia itu ada 7 perbedaan dalam menyebut sekedar perkara martabak manis saja. Ada yang nyebutnya kue ini, kue itu. Jadi kalau keutuhan bangsa kita tidak kita jaga bersama-sama, suatu hari mungkin akan ada negara bagian terang bulan, negara bagian martabak manis, negara bagian kue ini, kue itu, dan lain sebagainya. Karena perkara menyebut kue saja kita itu bisa berbeda-beda, bahkan bisa anomali. Ada Bika Ambon padahal asalnya dari Medan. Ini kan kearifan lokal, Pak Jenderal. Orang Indonesia itu punya strategi-strategi kebudayaan yang bisa kita banggakan. Jadi asalnya dari Medan disebutnya Bika Ambon. Itulah strategi kebudayaan kita. Di pasar Minggu itu ada orang Madura jual bensin eceran bukan di pintu masuk, di pintu keluar loh, pom bensin. Dan dia anaknya 3 sarjana dari jualan bensin eceran di depan pintu keluar pom bensin. Pas ditanya kenapa, ya Gusti Allah gak pernah bohong sama rezekinya. Semua orang sudah ada rezekinya. Ternyata orang yang gak males ngantri kemudian beli eceran. Nah ini kan kalau ekonom-ekonom dari Amerika dan Eropa suruh ngeriset, bingung juga, Pak. Sama aja bingungnya, Bika Ambon kok dari Medan, itu kan seharusnya dari Ambon. Jadi itulah Indonesia. Sama-sama singkong, tapi bisa jadi tape, bisa jadi singkong bakar, bisa jadi singkong rebus dan lain sebagainya. Dan jangan kemudian tape merasa lebih singkong dari singkong bakar. Semuanya sama-sama singkong, itulah Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Wajahnya saja berbeda dalam hal suku, dalam hal agama, dalam hal bahasa, dalam hal apapun. Bung, apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang memang bukan warga keturunan. Saya saja yang warga keturunan orang Arab pengen ke Indonesia-Indonesiaan. Kok malah ada orang Indonesia yang pengen ke Arab-Araban? Karena saya telah diajari dalam Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934. Jadi 1934 itu ada yang namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Indonesia. Untuk melawan propaganda Belanda yang bikin kampung Arab di seluruh kota di Indonesia. Itu buatan Belanda untuk mengurangi hubungan baik antara orang Arab keturunan dengan orang asli Indonesia. Untuk mengurangi pengaruh orang Arab kepada masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme. Karena lembaga pendidikan pertama yang mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda itu punya keturunan Arab. Namanya Jamiat Khair dan Al-Irsyad. Belanda takut maka dibentuklah Kampung Arab. Untuk melawan propaganda ini dijadikanlah Sumpah Pemuda Keturunan Arab tahun 1934 yang akhirnya melahirkan Partai Arab Indonesia. Bahwa kita warga keturunan Arab di Indonesia adalah warga Indonesia. Jadi saya tidak akan mengkhianati sumpah itu. Karena itu sumpah nenek moyang saya. Dan PAI itu dibentuk untuk melawan Belanda. Cabangnya sudah ada 8 di seluruh Indonesia ketika itu. Belum ada partai apapun saat itu. Tapi karena kecintaan kami kepada Indonesia, tahun 1945 selesai Indonesia merdeka, Partai Arab Indonesia dibubarkan. Karena apa? Agar tidak ada lagi Partai Arab Indonesia. Karena orang Arab ingin bergabung bersama dengan warga asli Indonesia sebagai bagian integral dari orang Indonesia. Jadi inilah keindahan kita. Keragaman ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan menjaganya tidak utamanya tugas
Pak Jenderal dan Pak Kapolres serta Pak Dandim, bukan tugas mereka utamanya, karena tugas mereka hanya menindak. Betapapun hukum mau dibuat sekeren apapun, setegak apapun, tapi kalau imajinasinya tidak Indonesia, sampai kapanpun tidak akan selesai masalah perpecahan. Karena itu tugas utamanya adalah bagaimana membangun imajinasi bersama bahwa saya adalah saudara Anda semua. Itu yang menjadi kekuatan utama. Kekuatan utama suatu bangsa imajinasi. Saya saudara Bapak semua, saudara Ibu semua. Kita adalah saudara. Kalau saya sakit, kalian merasakan sedihnya. Kalau kalian sakit, saya akan merasakan sedihnya. Itulah kekuatan utama kita sebagai bangsa. Nah, karena itu hal-hal yang seperti ini harus menjadi refreshing bagi kita. Harus terus dicas melalui acara-acara seperti ini. Agar kemudian rasa persaudaraan kita itu terasa terus, tidak pernah terlupakan. Dan tentu apa yang saya sampaikan tidak dalam maksud untuk menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Karena saya tahu persis bahwa Wonosobo bukan hanya adem secara lahir, tapi adem secara batin. Saya merasakan secara langsung. Saya bertemu dengan Pak Rektor, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan Pak Dandim, Pak Kapolres, dan melihat dari masyarakat. Saya di sini 2 hari sudah merasa keluarga. Tapi itulah kan Indonesia. Ukuran keademan satu wilayah adalah ketika dia kemudian terbuka kepada siapa saja sebagai saudaranya. Saya sudah merasakan keademan ini. Karena itu saya bukan mau menceramahi, tapi mau mengajak untuk keademan yang dimiliki sebagai anugerah besar bagi masyarakat Wonosobo ini, ayo disebarkan ke orang lain. Jangan berhenti di Wonosobo. Kemarin saya diceritai oleh Pak Bupati satu hal yang langsung saya pengen menyebarkan ini kemana-mana. Katanya di daerah Wonosobo itu ada satu kampung yang ada berbagai agama dalam satu kampung tersebut. Desa Buntu. Saya langsung tuh ketika dengar kabar itu, suatu hari saya mau ke sana, mau bikin video, mau saya sebarkan ke seluruh Indonesia bahwa ada desa Pancasila di Wonosobo. Ada desa Pancasila di Jember. Pernah ada tayangannya di YouTube saya. Silakan dibuka jeda nulis kemudian desa Pancasila. Saya pernah menceritakan satu desa Pancasila di daerah Jember. Satu desa ada 3 agama berbeda dan satu aliran kepercayaan. Ada Islam, ada Hindu, ada Katolik, ada aliran kepercayaan yang namanya Sabta Dharma. Saya liput, mereka hidup rukun. Sekolahnya di Katolik, ibadahnya di rumah ibadahnya masing-masing, saling bertamu satu sama lain, dan lain sebagainya. Kalau lagi Natalan, mereka saling membantu apapun agamanya. Kalau lagi Lebaran, mereka saling berbagi tawa dan keceriaan. Saya shoot selama 2 hari. Kemudian saya rangkum menjadi satu video sebanyak 20 menit kurang lebih, dan saya share di YouTube. Menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton di YouTube saya. Ditonton oleh 300 ribu lebih orang. Padahal tidak lucu, padahal isinya serius. Kenapa? Karena orang Indonesia mayoritas moderat, orang Indonesia mayoritas toleran, orang Indonesia merindukan kehangatan itu. Karena itu mereka merasa, di kolom komentar ditulis, ini Indonesia yang dulu saya kenal, inilah Indonesia saya. Karena itu saya berharap apa yang kecil yang saya lakukan ini juga dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, serta khususnya anak-anak muda dan generasi milenial yang hadir pada kesempatan kali ini. Nanti dikomandoi oleh Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan Bapak Dandim insya Allah. Kalau saya dibutuhkan untuk mensupport 100%,
saya siap mensupport dari berbagai bentuk, mau itu pelatihan, mau saya datang langsung ke desa tersebut untuk kemudian saya sebarkan, saya siap kapan saja insya Allah. Yang penting saya ingin jangan saya saja yang bekerja. Segala yang muncul dari hati maka akan pasti terjadi dengan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Segala kebaikan pasti dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu saya mengajak apa yang ada di Wonosobo, segala bentuk kehangatan, toleransi, pluralisme, segalanya ini ayo kita jadikan sesuatu untuk disebarkan ke banyak orang. Mungkin Wonosobo sudah baik-baik saja. Nah, punya hidangan yang enak itu dihaturkan ke orang lain. Minimal ke seluruh masyarakat Jawa Tengah. Bikin channel YouTube, bikin media sosial, menyebarkan ada desa Pancasila di sini. Agar orang lain terinspirasi, agar toleransi tidak hanya menjadi bayangan dan imajinasi saja, tapi oh ternyata bisa ya satu desa 5 agama ngumpul. Orang kan mungkin tidak membayangkan, gak mungkin kayaknya saya tetanggaan sama non muslim, wong sama sesama Islam aja kadang tawuran kita. Tetangga saya yang sesama muslim saja dipinjemin gula gak ngasih, boro-boro yang non muslim. Kan mungkin gak masuk di akal mereka. Dan mereka mengatakan tidak masuk akal, padahal tidak masuk akal mereka. Karena itu butuh contoh, butuh teladan. Apa yang ada di Wonosobo, mari kita bawa keluar, kita teladankan. Sekarang kan gak mesti keluar dari Wonosobo untuk menteladankan itu. Ada yang namanya jaringan digital, murah, meriah, dan mudah untuk menyebarkan itu. Gak perlu panggil media mainstream, tapi tinggal bikin konten YouTube-nya, nanti digawangi oleh Bapak Bupati dan jajarannya, bikin YouTube-nya, kemudian disebarkan. Dan potensi ini bisa jadi potensi wisata, bahkan wisata religi. Wisata religi itu bukan hanya masjid, makam, tapi toleransi itu adalah wisata religi. Orang akan ke sana. Desa Pancasila di Jember itu sudah melahirkan berbagai skripsi, tesis, dan disertasi. Banyak doktor, banyak profesor ke sana untuk meneliti. Ketika saya ke sana, ada satu mahasiswa yang juga sedang meneliti tentang desa itu. Artinya jadi destinasi, jadi inspirasi bagi banyak orang, jadi motivasi bagi banyak orang. Karena itu, emas yang dimiliki oleh Wonosobo ini kok bisa saya aja gak dengar Pak Bupati, bahwa di Wonosobo ada desa toleransi. Bukannya saya mau gimana-gimana, tapi gini-gini kan saya Habib milenial ya. Artinya saya setiap hari, saya semua medsos punya, wong saya TikTok aja punya. Jadi kalau saya gak dengar kabar bahwa ada desa toleransi, desa Pancasila di Wonosobo, saya bisa klaim berarti mujahid-mujahid NKRI di sini masih kurang bekerja. Masih menikmati sendiri kenikmatan toleransi di sini. Nabi pernah tersenyum. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Kenapa Nabi tersenyum? Ini dalam salah satu hadis, dalam salah satu riwayat. Karena ada 2 orang yang sedang bertikaf di akhirat kelak. Nabi diperlihatkan oleh Jibril. Yang satu tukang gibahin yang satunya. Kemudian kata yang digibahin, saya mau orang ini semua pahalanya dikasih ke saya ya Allah. Kemudian kata Allah, dia gak punya pahala. Terus dia melihat ke sisi kanan, dia melihat surga yang begitu indah. Kemudian kata orang ini, ya sudah saya minta itu. Kata Allah, silahkan masuk ke sana, tapi ada syaratnya satu. Apa ya Allah? Maafkan saudaramu dan tuntun dia juga ke surga. Saya membayangkan yang digibahin itu Wonosobo tadi. Orang yang baik, kota yang baik, penuh toleransi, penuh keademan, lahir batin, penuh cinta. Maka mbok ya jangan sendiri-sendiri masuk surganya. Ayo ajak kota-kota lain, minimal di Jawa Tengah, untuk kemudian masuk surga bersama, surga toleransi, di mana semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, duduk bersama, bergembira bersama, ngopi bersama dalam kehangatan NKRI dan kehangatan toleransi.